Perang Ghazwatul Hind dan India ini, aku sudah sering melihatnya dalam mimpiku. Sebenarnya perang ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan atau kita cari sendiri. Pada dasarnya, perang ini dipaksakan kepada kita sendiri tidak punya keinginan untuk memulainya. Maksudnya di Pakistan saat itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan sedang berkembang dan rahmat serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang turun kepada Pakistan. Jadi, kita sama sekali tidak punya kebutuhan untuk pergi dan memulai perang dengan siapapun. Sekarang yang terjadi adalah di Timur Tengah, perang-perang yang sedang berlangsung di sana, di mana Turki dan negara-negara Arab benar-benar hancur lebur, maka yang kita lakukan adalah berusaha membawa sebanyak mungkin Muslim dari sana ke Pakistan. Sebelum itu, aku ingin sedikit menjelaskan bahwa ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapat kesaksian tentang mimpi-mimpiku, maka pihak militer pun menjadi yakin bahwa Pakistan di masa akhir zaman dan dalam peristiwa-peristiwa besar yang akan datang akan memainkan peran yang sangat penting. Jadi, dalam kaitan itu, kemudian terjadi reformasi di Pakistan yang bisa Anda sebut sebagai sistem presidensial Islam. Dengan cara seperti itulah sistemnya berubah. Dan untuk pertanyaan kedua yang Anda ajukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku dalam mimpi bahwa selama kita belum membersihkan Pakistan dari syirik dan segala bentuknya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang. Sekarang yang terjadi adalah setiap kali kita membuat rencana apapun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama kita karena syirik itu sudah tersebar di mana-mana di Pakistan. Sekarang, syirik itu bukan hanya berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, patung-patung ini, berhala-berhala, dekorasi yang dibuat atas nama seni dan budaya, serta gambar-gambar besar yang kita pajang di papan reklame. Semua benda fisik ini yang bisa Anda lihat di mana-mana, itu juga merupakan bentuk syirik. Sekarang, di Mekah, di Ka'bah itu sendiri, dulu ada 360 berhala yang diletakkan di sana. Jadi, apakah itu berhala-berhala yang dulu, atau berhala-berhala yang dibuat di zaman sekarang atas nama seni dan budaya, semuanya sama saja. Keberadaan atau eksistensi mereka itu tetap sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda, tidak ada masalah lain, tidak ada perbedaan lain. Jika Anda lihat, di zaman sekarang, dari satu kota saja kamu bisa menemukan lebih dari 360 patung seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ini semuanya hanya berbeda dalam bentuk saja. Sekarang, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Sebenarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya keperluan pribadi untuk melakukannya, tapi beliau tetap menghancurkannya karena itu adalah perintah Allah. Beliau harus membersihkan tanah itu dari kesirikan, dan itu hanya bisa terjadi jika berhala-berhala dihancurkan, patung-patung dihilangkan, dan gambar-gambar dihapuskan. Sekarang, saya tidak mengatakan di sini bahwa orang-orang harus keluar dan menghancurkan sendiri. Ini adalah tugas pemerintah dan sebaiknya memang pemerintah yang melakukannya. Pemerintah juga yang seharusnya membuat aturan, misalnya siapapun yang menyimpan patung di tokonya atau memasang gambar-gambar yang tidak perlu, maka dia akan didenda atau dikenai sanksi sesuai aturan. Jadi, ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapatkan kesaksian, setelah itu Pakistan dibersihkan dari syirik dan segala bentuknya, lalu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Rencana-rencana yang kita buat pun mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pakistan berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain, negara-negara Arab justru mengalami kehancuran, sementara Pakistan terus maju dan berkembang. Hal ini tidak bisa diterima oleh India, sehingga mereka mulai menyerang Pakistan. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan 3.000 jet tempur berwarna hitam, dan ketika India melihat jet-jet tempur itu, mereka bahkan tidak berani menyerang Pakistan sendirian. Karena Pakistan sedang berkembang, negara-negara lain di dunia pun mulai merasa takut bahwa jika mereka tidak menghentikan Pakistan, suatu hari nanti Pakistan akan memerintah mereka. Karena mereka sudah menghancurkan negara-negara Arab, maka mereka pun bersekutu dengan India dan memaksakan perang besar terhadap Pakistan
yang disebut sebagai Ghazwatul Hind. Dalam mimpi yang aku lihat, mungkin ada 100 bendera, 100 negara yang semuanya bersatu melawan Pakistan. Selama masa ini, populasi Pakistan juga bertambah karena orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah akhir zaman dan saat-saat Ghazwatul Hind akan tiba. Namun, meskipun begitu, di antara sebagian Muslim yang tinggal di Pakistan, tetap ada rasa takut apakah Pakistan akan selamat atau tidak, karena jumlah musuh sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membantu Pakistan, dan dalam perang ini, Khatamun Nabiin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara fisik ikut serta dan hadir dalam perang tersebut. Namun, hanya pemimpin saat itu atau beberapa orang terdekat saja yang tahu bahwa Khatamun Nabiin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut dalam perang ini. Dalam mimpi yang aku lihat, kerugian Pakistan tidak lebih dari 10% dalam perang ini. Ketika perang dimulai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan Pakistan berhasil mengalahkan India. Dalam mimpi yang aku lihat, kehancurannya sangat besar, sekitar 800 juta orang terbunuh, dan sebagian besar dari mereka adalah orang India. Setelah itu, aku melihat bahwa para wanita, anak-anak, dan orang tua dalam jumlah jutaan selamat dari perang tersebut. Dalam perang ini pun, kita mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, yaitu kita tidak membunuh anak-anak, orang tua, dan wanita, sehingga mereka pun selamat. Kemudian mereka mengirim pesan kepada Pakistan, meminta agar mereka juga dibunuh atau diberikan perlindungan. Lalu pemerintah mengumumkan bahwa setiap pria boleh menikah 2, 3, atau 4 orang dan memberikan perlindungan kepada para wanita tersebut. Setelah itu, Pakistan pergi ke Timur Tengah dengan jet-jet tempur berwarna hitam dan mengalahkan Rusia serta Amerika di sana. Pakistan pun menjadi satu-satunya negara superpower di dunia. Dalam mimpi yang aku lihat, ketika kita hendak pergi ke Eropa, mereka langsung mengangkat tangan menyerah dan tidak mau berperang. Mereka berkata, silakan, datanglah dan pimpin kami. Semacam adegan seperti itulah yang terjadi. Lalu, ketika Pakistan menyebarkan Islam sejati dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia, dunia pun dipenuhi dengan kedamaian. Tapi, awalnya itu semua akan dimulai dari Pakistan. Jadi, begitulah yang aku lihat dalam mimpi, bagaimana dunia dipenuhi dengan kedamaian. Beberapa tahun setelah itu, Dajjal muncul, lalu terjadi perang besar dengan Dajjal, di mana sekitar 2 hingga 2,5 miliar orang terbunuh, dan sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Setelah itu, Nabi Isa alaihi salam datang. Dalam mimpiku, ketika Dajjal datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beberapa orang untuk dibawa ke gunung dan disembunyikan di sana. Ada sebuah gunung yang di dalamnya sudah dipahat, ada bangunan lengkap di dalamnya, semua fasilitas tersedia untuk tinggal, makanan pun sudah diatur, dan mereka tinggal di sana. Aku berkata kepada mereka, kalian harus tetap di sini sampai aku kembali. Lalu, ketika aku kembali, aku menaikkan mereka ke kereta, dan saat kami sedang dalam perjalanan dengan kereta itu, Yajuj dan Majuj menyerang kereta kami di tengah jalan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami dari Yajuj dan Majuj, dan akhirnya kami sampai ke Nabi Isa alaihi salam dan mulai tinggal bersama beliau. Setelah itu, datanglah suatu penyakit yang dalam 2-3 minggu membuat semua Muslim wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setan pun muncul dalam wujud manusia, dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang terburuk dalam sejarah manusia, tetap ada. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, di satu sisi ada orang-orang terbaik dari umat ini, dan di sisi lain ada orang-orang terburuk dalam sejarah manusia. Setelah Muslim tiada, setan datang dalam wujud manusia dan menyesatkan mereka,
dan kepada orang-orang terburuk inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kiamat. Begitulah yang aku lihat dalam mimpi. Adapun mimpi terbaru yang aku lihat 3 hari lalu, itu juga tentang jet tempur berwarna hitam. Dalam mimpi itu, perubahan sudah terjadi di Pakistan dan Pakistan mulai berkembang. Lalu, 3 jet tempur berwarna hitam datang, dan salah satunya pergi ke India. Untuk melakukan serangan, maksudnya, kita ingin agar sejak awal India diberi tekanan dengan memanfaatkan jet-jet ini, maka 1 jet tempur dikirim. Tapi India menjadi siaga dan mereka juga menerbangkan banyak jet tempur mereka sendiri. Jet tempur itu kemudian mengalami kerusakan di udara, bahkan sempat berhenti, lalu menunggu. Karena jumlah jet mereka lebih banyak, akhirnya jet itu kembali. Ketika jet itu kembali, India pun seperti biasa. Setelah memenangkan pertandingan melawan Pakistan, mereka mulai membuat keributan dan kegaduhan. Mereka pun membuat keributan, begitu juga dengan semua aksi mereka, dan jet-jet mereka juga melakukan aksi-aksi seperti menunjukkan bahwa mereka telah mengusir jet tempur kita. Tapi jet tempur itu, setelah kembali, terbang sangat rendah, benar-benar rendah. Ini pertama kalinya saya melihat jet tempur bisa berhenti di udara dan terbang sangat rendah. Misalnya ada sebuah gedung dan di bawahnya ada rumah-rumah di level itu, jet tempur itu melewati area pemukiman yang padat. Biasanya, jet tempur militer tidak terbang serendah itu di atas area pemukiman, tapi jet itu melakukannya. Saya pun berpikir, ini teknologi yang luar biasa, bukan hanya pada jetnya, tapi juga para pilotnya, tentu saja. Lalu perlahan-lahan, jet itu masuk ke wilayah India dan menembakkan 2 misil, satu ke pangkalan militer India dan satu lagi ke pangkalan udara. Kedua pangkalan itu hancur, lalu jet itu kembali ke markasnya. Jet itu kembali ke Pakistan tanpa India menyadari bahwa ada yang datang menyerang, lalu pergi. Aku juga melihat bahwa ketika jet itu terbang sangat rendah, radar pun tidak bisa mendeteksinya. Bahkan saat jet itu berada di ketinggian, radar mereka pada dasarnya tidak mampu mendeteksi posisi jet tersebut. Mereka hanya menerima sinyal bahwa ada perangkat atau pesawat musuh yang masuk ke wilayah mereka, tapi tidak tahu persis di mana lokasinya. Jadi, dengan cara seperti itulah pesawat itu kembali. Kemudian, para pilot jet tempur hitam itu datang, dan kita berbicara dengan mereka. Di situ mimpi itu berakhir. Ini adalah mimpi terbaruku. Akhir-akhir ini aku juga sering bermimpi tentang Imran Khan. Tapi satu hal yang pasti, selama negara ini belum dibersihkan dari syirik dan segala bentuknya, negara ini akan terus terpuruk. Orang-orang sering bertanya padaku, dan aku selalu menjawab bahwa selama kita belum membersihkan negara ini dari syirik, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang. Jika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang, itu artinya negara ini akan terus terpuruk. Jadi, yang aku rasakan, meskipun aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tapi aku merasa bahwa di negara ini akan muncul lebih banyak masalah lagi. Akan ada lebih banyak masalah dengan dolar, ekonomi, dan meskipun stabilitas politik tercapai, aku tetap tidak merasa bahwa ekonomi akan membaik. Jadi mimpi-mimpi yang ada tentang Nawaz Sharif pun tidak akan terwujud. Dan Pakistan tidak akan kembali baik. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan. Aku hanya bisa berkata semoga Allah menolong Pakistan, insya Allah. Namun, seiring meluasnya mimpi-mimpi itu, kesadaran masyarakat tentang syirik dan bentuknya juga akan meningkat, sehingga orang-orang akan lebih berhati-hati menjaga diri mereka. Jika kita mulai berusaha menjauhi syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukai usaha itu juga. Banyak orang membicarakanku, mereka berkata, aku tidak punya janggut, aku juga tidak sholat, dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahuku berkali-kali dalam mimpi bahwa pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa, tapi syirik tidak akan pernah diampuni.
Namun, bukan berarti aku mengatakan bahwa kita tidak perlu sholat atau tidak perlu memelihara janggut. Kita tetap harus melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan kepadaku dalam mimpi bahwa soal sholat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak bertanya kepada seseorang, karena sholat itu hanya dilakukan untuk Allah, bukan untuk siapapun yang lain. Jadi jelas, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak bertanya tentang sholat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padaku dalam mimpi bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bertanya kepada seseorang apakah dia sholat atau tidak. Dan jika ada orang yang terlalu sering menegurmu atau memaksamu, katakan saja bahwa ketika Allah memberiku petunjuk, aku juga akan mulai sholat. Jadi, seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadaku dalam mimpi. Allah juga sering mengatakan kepadaku dalam mimpi bahwa, Kasim, aku menolongmu hanya karena kamu sudah mulai menjaga dirimu dari syirik dan segala bentuknya. Artinya, aku juga baru mulai menjaga diri, belum sepenuhnya. Bahkan sekarang, mungkin masih ada gambar di rumahku, karena hampir semua barang yang kita beli biasanya ada gambarnya. Jadi, sangat sulit. Awalnya aku pikir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajariku tentang jenis-jenis syirik, aku pikir itu tidak terlalu sulit. Tapi ketika Allah mulai mengajarkan lebih dalam tentang syirik, aku baru sadar, oh, ini juga syirik, itu juga syirik. Lalu aku berpikir, ternyata syirik ada di mana-mana. Kita semua hidup dalam syirik. Setelah berusaha keras, aku mencoba menghilangkan semuanya dari rumah, tapi setiap hari pasti ada saja barang baru yang masuk. Aku bahkan menyiapkan cat semprot, jadi jika ada barang yang harus disimpan lama dan ada gambarnya, aku akan semprot dengan cat itu. Usahaku itu ternyata disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang pun aku belum bisa sepenuhnya, tapi jika seluruh rakyat Pakistan. Coba lihat, pada tahun 2015, aku benar-benar sendirian, tidak ada yang mengenalku. Bahkan dalam mimpi-mimpi lamaku, aku melihat orang-orang mengenalku, dan aku sangat heran bagaimana orang bisa mengenalku. Aku saja jarang keluar rumah. Aku bukan orang yang bermasyarakat, bukan selebriti, bukan dokter atau insinyur yang sudah dikenal orang. Jadi, itu menjadi pertanyaan besar bagiku, bagaimana orang bisa mengenalku. Dan pada tahun 2015, bisa dikatakan, aku benar-benar nol, aku benar-benar sendirian. Kalaupun ada teman atau kenalan, mungkin hanya sesekali saja bertemu dengan mereka. Lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membagikan mimpi, itu sebenarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongku karena aku mulai menjauhkan diri dari syirik dan segala bentuknya. Maka Allah pun menolongku. Sekarang, Anda bisa lihat sendiri, orang-orang dari seluruh dunia percaya pada mimpi ini dan mereka juga ikut menyebarkannya. Jadi, jika satu orang saja menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya sedemikian rupa sehingga orang-orang di seluruh dunia pun mulai membantunya. Jadi, jika kita, 22 juta penduduk, semua mulai menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, maka bayangkanlah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang. Mungkin bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan bulan saja, bangsa ini akan mulai bangkit. Jadi, aku hanya ingin menyampaikan pesan ini, janganlah menilai aku dari penampilan fisikku. Fokuslah pada pesan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahuku dalam sebuah mimpi, Kasim, dunia ini belum pernah dipenuhi syirik sebanyak sekarang ini. Jadi ketika Allah mengajarkan dan memberitahuku apa itu syirik, ternyata di mana-mana hanya ada syirik. Ketika kita menonton film, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan semua dunia. Jadi, film itu sendiri juga merupakan sebuah dunia. Memang itu hanyalah cerita fiktif yang diciptakan, tetapi pencipta atau Tuhan dari dunia itu pun hanya bisa Allah, Rabbul Alamin.
Jadi sekarang, jika kita lihat film-film India, mereka bahkan memulai dengan menampilkan gambar dewa palsu mereka, dan di dalam film juga mereka menunjukkan bahwa dewa palsu itu membantu sang pahlawan sehingga dia berhasil. Lalu cerita itu kita bagikan lagi ke teman-teman kita. Meskipun kita tidak benar-benar mempercayainya dalam hati, tapi kita tetap menceritakan hal itu, kan? Artinya, sampai batas tertentu kita percaya bahwa cerita film itu benar, naudzubillah, bahwa benar-benar dewa palsu itu membantunya dan dia berhasil. Jadi, secara tidak langsung kita mengakui keberadaan dewa palsu itu. Kita sedang menginformasikan hal itu, makanya kita terus membagikannya. Kalau tidak, kita tidak akan membagikannya sama sekali. Artinya, syirik ini sudah sangat meresap di kalangan kita, umat muslim. Ada seorang saudara salat dari Amerika yang pergi umrah, lalu aku berkata padanya, coba Anda perhatikan, apakah hal-hal seperti ini juga ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Lalu dia melihat ada seseorang yang memakai kaos dengan gambar singa besar di bagian belakangnya, dan orang itu sedang duduk di Masjid Nabawi untuk sholat. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa di tempat yang ada gambar, malaikat rahmat Allah tidak akan datang ke sana. Jadi karena satu orang itu, malaikat rahmat Allah pun tertahan untuk orang-orang lainnya juga. Sekarang, ada sebuah peristiwa, yaitu ketika pulang dari perang dan Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya, beliau melihat ada tirai di jendela yang bergambar seekor burung. Maka Rasulullah SAW dengan marah menurunkan tirai itu dan melemparkannya, lalu beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha agar jangan pernah lagi membawa benda seperti itu ke dalam rumahnya. Padahal itu hanya sebuah sketsa, namun beliau tetap menurunkannya dengan marah dan membuangnya. Jadi, patung-patung dan hal-hal seperti itu adalah perkara yang jauh lebih besar. Maka kita harus selalu menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya dalam keadaan apapun.